Ini kita akan membahas masih tentang apa ya, aljabar boolean. Aljabar boolean udah masih ingat kan pengertiannya itu tipe data boolean yang merupakan tipe data yang memiliki dua nilai ya, dua nilai yang benar yaitu antara true dan false ataupun satu dan kosong. Dan jenis-jenisnya udah kita lihat kemarin yaitu tentang pertama identitas, komutatif, baru distributif dan komplement. Baru yang paling pentingnya lagi itu kaidah operatornya ya. Ada operator binar perkalian, ada operator binar penjumlahan. Di mana di sana kita sudah lihat juga kalau false berarti hasilnya false atau kosong tambah kosong itu hasilnya kosong ya, ataupun dalam perkalian juga. Di dalam perkalian itu false true, hasilnya harus false ya, langsung diingat aja. Salah satu di antara operator binar tersebut yang hasilnya nol ya. Kalau di perkalian, Suaranya nggak ada. kaidah operator di operasi boolean. Jadi kita akan lanjut itu tentang ini aplikasinya, jenisnya. Ini aplikasi aljabar boolean. Jadi aplikasi aljabar boolean pada jaringan pensaklaran. Ini biar lebih gampang dimengerti, buat di sini pensaklaran atau switching network ataupun switching penghubung daripada sebuah jaringan. Baru aplikasi aljabar boolean pada rangkaian digital elektronik. Ini, aplikasi aljabar boolean pada rangkaian digital elektronik. Inilah contohnya. Jadi aljabar boolean aplikasi yang luas dalam bidang keteknikan. Biasanya ini memang dibahas di apa ya, jurusan teknik elektronik ini diperdalam ini. Antara lain bidang jaringan pensaklaran dan rangkaian digital. Ada di sini jaringan pensaklaran, inilah yang tadi, yang pertama ya, aplikasi aljabarnya. Jadi jika A di sini ya, tidak terhubung B ini. Jadi keluaran B adalah jika hanya saklar X ditutup. Jadi kalau artinya di sini, kalau X ini ditutup baru bisa mengalirkan ke B. Jadi ini keluarannya B. Ini keluaran B ada jika dan ini ya, jika dan hanya saklar saklar X ditutup X. Inilah yang pertama. Baru yang kedua di sini, jika B ada, jika dan hanya jika X dan Y keduanya ditutup hasilnya XY. Jika X dan Y ini ditutup maka B. Maka hasil keduanya di sini adalah XY. Makanya dibilang sini keluaran B ini kan keluarannya B. Dan jika ini hanya X dan Y keduanya ditutup XY. Inilah pengertian daripada aplikasi dalam bidang pensaklaran atau switching network. Baru di sini A hasilnya C ya. Keluaran C ada, ini keluaran C ada jika yang dua ini tertutup, baru ada keluarannya itu di dalam elektronik ya. Tidak mungkin ini terhubung. Kalau ditutup X ini baru hasilnya C. Itulah logikanya ya. Keluaran C ada ini. Jika dan hanya jika X dan Y ditutup, maka di sini bisa diartikan X tambah Y. Maka jika X tambah Y, maka hasilnya adalah C. Tapi kalau tidak ditutup ini ataupun tidak ada persamaan X tambah Y ini, maka C ini nggak ada. Itulah logikanya. Makanya dibuat di sini di elektronik ya. Jika terhubung positif ke negatif, maka adalah terjadi. Ini lampunya ini hidup. Tapi kalau di sini, di sebelah kiri, itu X dan Y tidak tertutup ya. Maka keluaran C. Keluaran di sini kan ibarat arus listrik. Ini keluaran C ada. Jika X dan Y tertutup. Inilah switching kedua. Pertama ini tadi, ini switching kedua sudah diterapkan dia ke bola lampu ya. Ini ada sebuah baterai dihubungkan positif ke negatif dan menghasilkan C.
Tapi harus ditutup ya X dan Y ini. Baru dihasilkan dia C. C inilah yang disebut dengan bola lampu ya. Ini X tambah Y. Baru untuk sirkuit elektronik. Yang kedua ini, sirkuit elektronik. Komputer dan perangkat elektronik lain dibuat dari jumlah rangkaian atau sirkuit. Ini, jadi baik itu rangkaian komputer, elektronik itu terdiri dari rangkaian sirkuit ya, ataupun gate, ataupun jalur. Sirkuit kan jalur, sirkuit balapan itu jalur, atau bisa dengan kalau di bandara gate, ataupun alur pintu. Jadi elemen dasar dari sirkuit adalah gerbang. Nanti kita lihat gerbang logika ataupun mungkin pertemuan ke depan ada gerbang logika ini. Tapi di sini sirkuit elektronik dimodelkan dengan sejumlah gerbang logika atau logika gate, gerbang logika. Jadi ada di sini yang pertama di sini gerbang N ya. Gerbang N dan dua masukan. Ini dua masukan maksudnya di sini masukan X dan Y. Hasilnya XY. Inilah dua masukan. Untuk gerbang OR, kalau gerbang OR hasilnya langsung ingat di sini ya plus X atau Y. Masukannya XY, hasilnya di sini X tambah Y. Jadi hampir mirip ini yang tadi X tambah Y. Jadi gerbangnya ditutup dua-dua ya, ataupun gate-nya ditutup. Maka dihasilkan dengan, itulah yang disebut dengan gerbang OR. Baru ada gerbang NOT atau inverter. Jadi gerbang X hanya satu masukan, hasilnya di sini X aksen ataupun X negasi. Inilah gerbang logika atau logic gate. Ada 3 gerbang. Untuk cara pertama ya, dari sini ada gerbang, kalau digabungkan yang ini akan menghasilkan XY, 2 masukan. Hasilnya tadi XY. Dan kalau digabungkan lagi yang ini, gerbang NOT dengan OR, hasilnya adalah ini XY, X baru XY aksen. Kenapa dia Y-nya ini aksen? Karena dia diambil dari sini ya, yang paling atas. Jadi penggabungan daripada gerbang logika atas dengan logika kedua itu ada di sini ya, XY, X aksen Y. Inilah hasilnya. Untuk cara kedua ada di sini XY. Inilah masukan X. Tapi hasilnya tetap ini ya, XY, XZ. Ini cara pertama, kedua, dan terakhir ini cara ketiga. Jadi yang ini ilmu dasarnya diambil dari sini semua. Ada gerbang N, gerbang NOT, gerbang OR. Inilah cara-cara untuk menyatakan fungsi. Ini FYZ, XY aksen ke dalam rangkaian logika. Inilah cara menyatakan fungsi. Ada 3 cara ya. Ini XY ini. Jadi XY, Z. Kalau disuruh Z, inilah hasilnya. Ini XY tambah X aksen. Dari mana X aksennya ini? Dari gerbang logika yang ini, yang dipisahkan tadi ini. Yang bentuknya segitiga. Jadi output X dalam gerbang logika NOT itu X aksen. Biar lebih gampang dimengerti. Baru cara ketiga ada di sini XY. Ini hasilnya atau outputnya tetap ini XY tambah XYZ. Inilah gerbang logika daripada fungsi FYZ sama dengan XY tambah Y aksen Y. Baru untuk gerbang NAND. Ini NAND. Inilah hasilnya input masukannya XY, hasilnya X dalam kurung aksen. Untuk gerbang NOR. NOR. Masukkan XY, hasilnya dalam kurung X tambah Y negasi ataupun aksen. Untuk gerbang SOR, ini gerbang SOR, gerbang logika SOR, ada masukan XY, hasilnya X atau tidak sama dengan Y. Ini yang dalam kurung ini ya, tidak sama atau dengan Y. Baru X. Ini gerbang XOR, XNOR, ada X masukkan inputnya, baru hasil outputnya ada di sini X, Y aksen. Jadi gerbang
keempat gerbang di atas merupakan kombinasi ya. Kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya gerbang NOR disusun oleh kombinasi OR. Jadi ini adalah susunan-susunan kombinasi ataupun penggabungan ataupun relasi. Makanya dibilang di sini, misal gerbang NOR ini, NOR disusun oleh kombinasi OR. Mana tadi OR? Ada di sini ya, OR. Ini OR. Kombinasi OR ini. Kombinasi OR dan gerbang NOT. NOT. Makanya dibilang di sini NOR maksudnya not OR. Not OR. Bukan NOR ya. Disingkat aja di sini NOR. Jadi gabungan antara NOT dan OR. Itulah yang disebut dengan NOR. Ini NOR. Inilah gabungannya, gerbang XNOR. Ini yang keempat, XNOR. Hasilnya di sini X tidak sama dengan Y atau negasi. Coba sekali lagi, ini keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang dasar. Gerbang dasar ini. Jadi inilah gerbang dasar ya, gerbang dasar. Jadi kalau ada yang nanya, coba tuliskan gerbang dasar dari N. Baru gerbang dasar dari OR. Ini. Baru gerbang dasar dari NOT atau inverter. Inilah tuliskan. Inilah penggabungan ataupun kombinasi tadi ya. Ataupun hubungan. Tapi yang dijelaskan di sini hanya NOR ini disusun oleh gerbang OR dan NOT. Itulah tentang gerbang logika dasar. Jadi penyederhanaan fungsi boolean. Di sini 3 metode ya yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama secara aljabar, baru menggunakan hukum aljabar. Baru dengan metode peta Nikarnok, baru metode Quine-Maxwell-Ski ataupun metode tabulasi. Kita lihat nanti satu-satu ya metodenya. Ini metode yang pertama tadi metode aljabar, baru di sini peta Karnock. Ini sebuah diagram peta yang terbuat dari kotak-kotak terbentuk bujur sangkar. Ini tiap kotak mempresentasikan main trend. Baru tiap kotak dikatakan bertetangga jika main trendnya dipresentasikan hanya satu buah literal ataupun satu buah angka. Baru peta Karnock dapat dibentuk dari fungsi boolean. Ini peta Karnock. Inilah tabel kebenaran. Main trend min ataupun dan ini max. Minimum dan maksimum sem 2 peubah. Inilah persamaannya X di sini 010011 Y0101. Jadi main termnya, max termnya ini ya. Jadi kenapa di sini 00 itu sukunya X, Y aksen karena dia adalah 0. Tapi kalau 1 dia tidak ada ya aksennya. Jadi kalau ada nanti X, Y, Z di sini 00 di sini buat aja Z aksen. Tapi 001 buat aja Y. Y ini satu ini tidak ada di atasnya ya. Titik koma. Ini jelas dia dibuat di sini. Bahwa 01, 0 aja dibuat di sini di sukunya. Jadi lambangnya M1, M2, M3. Untuk sukunya X tambah Y. Untuk suku max ya, nilai maksimumnya. Kalau di minimumnya, ini X, Y tambah Y. Dia hanya mensimbolkan di sini ataupun menentukan dari si X dan Y ini. Bagaimana cara kita membuat sukunya, nilai main termnya ataupun max term. Itulah untuk 2 peubah. Jadi nggak jauh beda ya sama minggu lalu ada 2 peubah, 3 peubah. Jadi untuk tabel alang untuk 3 peubah di sini ya max sama minimumnya. Tetap di sini kalau 3 nolnya kan ini tetap ada aksen di atas. Sama juga kedua. Z-nya 1, di sini nggak ada kan pangkatnya.
Inilah untuk min. Kalau untuk max-nya ada di sini juga X tambah Y tambah Z. Itulah dilembangkan dengan M0 sampai dengan M7. Terakhir di sini 111 X, Y, Z. Dia tidak ada simbol apa-apa, hanya diambil dari 3 P ubah. Jadi kalau 4 P ubah, kita contoh di sini ya, nanti kalian isi ini, contoh di sini 4 P ubah. 0000 berarti di sini hanya W, X, Y, Z. Tidak ada ini pakai tinggal memindahkan ini, tambahkan W, baru taruh di atas logo ataupun negasinya, ataupun kutip tunggal ya. Kalau kurang mengerti istilah negasi ataupun aksen, kutip tunggal di sini. Ada lagi di sini 0001, sukunya berapa? Lambangnya M2. Buat di sini XY, negasi pakai sen, baru sen tunggal, baru X tunggal Y. Karena dia ada satu, Z ini tidak usah. Karena dia satu. Dan seterusnya. Sampai ke berapa ini? M1, M2, M3, M4, 5, 6, 7, 8, sampai 15 kalau nggak salah nih. Jadi itulah tabel kebenaran daripada bagian ini, hukum yang pertama tadi ya, Carnot ini. Sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak ini berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Baru tiap kotak mempresentasikan ataupun membuktikan ini mainstream ataupun penerapannya min. Ini ya 3 P ubah, 4 P ubah. Bisa nanti isi sendiri nih. Kalau rajin ya, kalau lagi rajin. Baru untuk peta Carnot dengan 2 P ubah. Ini misalkan 2 P ubah di dalam fungsi boolean X dan Y. Baris peta pada Carnot adalah P ubah X dan kolom untuk P ubah Y. Ini baris pertama diidentifikasikan dengan 0, menyatakan. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuannya ya. Ini baris pertama dengan nilai 0 menyatakan X aksen ataupun X tanda petik tunggal. Ini sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X. Inilah tadi. Baris pertama menyatakan dengan 0. Ada tanda ketik ini X menyatakan X pangkat ataupun X kutip tunggal atau X negasi. Sedangkan baris kedua ini, baris kedua 1 ya. Menyatakan dengan X. Ini menyatakan dengan X. Jadi di sini 01 di atas, baru di vertikal atau bagian kolom ke bawah itu ada XY, hasilnya di sini 1. Kenapa 1? Karena di sini adalah ini misalkan 2 P ubah. Udah ditentukan 2 P ubah. Jadi 1 itu jangan dibuat dia tanda petik. Ini hubungannya ya. Ini adalah Y, X, biar gak bingung ya. Y ini ke sini, ke sebelah kanan, Y ke sebelah bawah. Jadi kalau dihubungkan XY kan di sini X 0, Y di atas ini 0. Jadi 0 itu disimbolkan tadi ini ya, X. Hasilnya X ini. Baru X-nya 1, Y-nya 0. Ini dia digabungkan. Y, X pangkat kutip tunggal. Jadi hasilnya XY. Hasilnya 1, 1. Dia 0 dia. Apa? Tidak menggunakan pangkat ataupun simbol di atasnya tanda petik tunggal. Jadi inilah tabel ya. Tabel X. Sebelah kanan horizontal itu Y. Jadi penggabungan X, Y ini adalah 00. Dia hanya memasukkan. Kita disuruh di sini menerapkan peta Carnot dengan 2 P ubah. Baris pada peta Carnot untuk P ubah X. Ini ke bawah. Dan kolom untuk P ubah Y. Ini kolom untuk P ubah Y. Jadi sudah jelas di sana dibuat kalau 0 pakai X aksen, kalau 1 tidak ada.
Baru peta Carnot dengan 3 peubah. Untuk fungsi boolean dengan 3 peubah, misalkan X, Y, Z, jumlah kotak di dalam peta Carnot meningkat menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Itu ya cara menghitung pangkat. Jadi bukan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 sama juga. Nah, baru 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Ini setiap kotak mempresentasikan mainstream min dan kombinasi kolom, baris, dan kolom yang bersesuaian. Inilah untuk baris XZ, ini YZ 00, 01, sampai 10, 10. Ini 3 peubah. 3 peubah ini ya, 0. Jadi di bawah ini 01 adalah X. Ini untuk 4 peubah, tambahkan aja di sini. Ini berpasangan dia. Kalau di sini kan 3 peubah, berarti nanti sebagai vertikal, horizontalnya ada X, Y, Z. Baru untuk horizontalnya ada di sini 01X. Inilah hasilnya. 000. Ini kan digabungkan yang X, Y, Z. Ini berarti 3 kan? 3 nolnya. Kalau 3 nolnya tadi simbolnya X, Y, Z pakai aksen. Kalau 01 berarti 001 X, Y, Z. Hasilnya di sini Z. Z-nya tidak ada. Baru untuk 11. Ini tidak ada nol berarti tidak ada aksennya. Jadi secara sederhana kan nanti kalau misalnya ada tanda X, Y, Z dalam pelajaran sistem digital ini sudah, oh berarti itu angka nol ya. Langsung ingat aja angka nol berarti ada aksennya ataupun petik tunggal di atas. Kalau tidak ada berarti dia di operator true ataupun 1. Jadi ini adalah kolom ya. Jangan karena tidak ada garis di sini kalian merasa bingung. Ini adalah kolom, kolom X, Y, kolom YZ, kolom X. Inilah untuk 3 peubah. Baru untuk 4 peubah. Di sini untuk fungsi boolean dengan 4 peubah, misalkan W, Z, ini 4 ya. Jumlah kotak di dalam peta Carnot menjadi 16. Ini 16 ini ya. Ini tadi 8. 2, 4, 6, 8. Jadi ini ketentuan ya. Misalnya coba hitung, gambarkan peta Carnot dengan 3 peubah. Ini ketentuan ini 2 pangkat 3, 8. Kalau 4 peubah dia 16. 4. Ini 4 ke bawah, 4 ke samping. 4 kali 4, 16. Ini. Jadi hasilnya di sini 000, tetapi ya 00. Ini digabungkan. Baru 0 ke sini digabungkan. 00, 01, 01 hasilnya. Inilah hasilnya. Hanya mengkombinasikan tadi. Relation table kan dibilangnya tadi. Penggabungan. Baru untuk 1111 hasilnya di sini 4 peubah. Baru untuk 10 ataupun 10 ini hasilnya di sini. Ini kemari yang 01 ke kemari, 1111 kemari juga 1000. Ini hasilnya. Jadi digabungkan aja dia untuk 4 peubah. Kalau misalnya misal ya 5 peubah udah tambahkan aja di sini. Mungkin 2 pangkat di sini pangkat 3, pangkat 4, pangkat 6 lah. 2 pangkat 6, 2 kali 2 kali 2 berarti harus ada 32 kotak dia ya. Karena 2 kali lipat. 16 berarti di sini nanti 32. Kalau misalnya dia di sini pangkat 6, 2 pangkat 6. Udah tambahkan aja sampai 32 kotak baru buat 01, 01, 01. Dan gabungkan antar tabel ya. Gabungkan antara tabel yang horizontal dan vertikal. Itulah hasil peubah dari 4.
ataupun 5 peubah. Baru yang kedua metode ini Mikulski. Dari yang ini tadi ya, ini Mikulski, penyederhanaan. Jadi udah jelas ya, coba sederhanakan dengan metode Carnot. Inilah buat dengan metode Carnot. Nih, mana tadi ini? Coba sederhanakan bilangan aljabar boolean di bawah ini dengan metode Carnot 2 peubah. Inilah penyederhanaannya. Untuk 4 peubah ini 5 peubah. 4 peubah. Baru kita masuk ke ini. Kamu kemana? Ini langkah-langkah metode quick Mikulski. Ini Mikulski. Untuk ketentuannya di sini, nyatakan tiap min. Ini min dalam n diubah menjadi string bit yang panjangnya n. Ini yang dalam hal ini diubah komplement dinyatakan, tetap ya dinyatakan 0. Diubah yang bukan komplement dengan 1. Baru kelompokkan tiap min trim berdasarkan jumlah 1 yang dimilikinya. Inilah langkah-langkahnya. Kita lihat contohnya langsung ya. Ini boolean dengan Mikulski. Nanti baca-baca aja langkah-langkahnya nih. Ini langkah-langkah cara penyelesaiannya. Inilah contoh fungsi boolean dengan metode Queen Mikulski. Ini Mike. Kalau membaca ini ya, Mikulski. Jadi sederhanakanlah fungsi boolean FWZ sigma 1 dalam kurung 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 15. Inilah contoh soal ya. Inilah metodenya. Jadi fx tadi sigma ini 4 peubah ya. X ini W, X, W, Z. Main trimnya ini suku lambang 0000 X ini W, X, W, Z. Kenapa tadi ini pakai negasi? Karena dia 0. Jadi lambangnya di sini M0, M1, M2 sampai M3 sampai M15. Baru ini kelanjutannya untuk penyelesaian Mikulski. Jadi yang warna biru M7 di sini M7. Yang warna biru juga di sini 11. Baru 15. Karena dibuat di sini kan 1, 4, 6, 8, 7. Jadi nggak semua diikutkan. Inilah hasil daripada Mikulski-nya. Kan yang dibuat di sini di kolom ini tadi sampai 15. Tapi yang dipilih yang sebelah kanan ya. Inilah hasilnya dan urutannya. Urutan daripada 1, 4, 8. Ini 9, 10, 11, dan 15. Disederhanakan lagi dia. Supaya lebih gampang diambil angka-angkanya. Ini W1. 1 ini dari mana? Ini dia. Nih. Baru 4. Lihat aja kolom keempat yang warna kuning masih ya. Ini 01, 00.